Konsep pemasaran. Kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan merupakan salah satu prinsip dari sebuah pemasaran. Kita bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Menurut filosofi pemasaran, menangani persyaratan dan aspirasi pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diharapkan lebih efektif dan efisien daripada pesaing adalah kunci untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam konsep pemasaran yang telah dinyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama, menentukan kebutuhan pasar dan mengisinya. Selanjutnya, melakukan apa aja yang bisa dijual dan dihindari dan mencoba menjual apa yang bisa dibuat. Yang ketiga, menghargai sebuah konsumen daripada barang-barang yang dimiliki seorang penjual. Selanjutnya, memiliki cara agar dapat bagaimana sih cara untuk memasarkan barang yang kita jual nanti agar bisa gampang diterima oleh konsumen. Selanjutnya, harus membuat sebuah keputusan akhir atau united outlines. Selanjutnya, melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai sebuah money. Selanjutnya, pelanggan yang syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan. Dalam pemasaran ada 6 konsep yang berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan pemasaran suatu organisasi. Yang pertama ada konsep produksi. Ide produksi menekankan efisiensi proses manufaktur untuk memenuhi harapan pelanggan. Akibatnya, ide sebuah pemasaran adalah upaya usaha perusahaan untuk dapat mengoptimalkan sebuah proses produksi sehingga dapat memberikan waktu yang efisien. Dalam contoh dari konsep ini adalah sebagian besar bisnis di Cina. Mereka sebagian besar memproduksi hal-hal dan melayani mayoritas pelanggan pasar, misalnya peralatan dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada konsep produk. Menurut gagasan produk, pembeli akan menghargai produk yang berkualitas tinggi dan berkinerja baik walaupun harganya itu mungkin agak mahal. Setelah itu, sebagian besar pembeli akan berburu alternatif barang-barang baru di pasar. Untuk mencapai ini, bisnis harus secara konsisten mencari sebuah strategi pemasaran yang berpusat pada peningkatan produk dan sebuah inovasi. Dalam contohnya, produk Apple. Produk Apple ini merupakan ilustrasi dari gagasan ini. Sebagian besar produk Apple, iPhone, TV, iPad, dan lain sebagainya itu memprioritaskan dan juga kualitas dari produk Apple tersebut. Yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan mengacu pada upaya perusahaan untuk mengembangkan sebuah produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Prinsip dari konsep penjualan ini merupakan bahwa ketika sebuah perusahaan menjual secara agresif, pelanggan akan membeli produk apapun. Produk e-commerce yang menggunakan konsep penjualan ini contohnya adalah Tokopedia dan juga Shopee. Ini sering dilakukan pada tanggal yang indah seperti kayak 11.11 dan tanggal-tanggal kembar lainnya. Kemudian mereka akan menjalankan iklan-iklan besar-besaran untuk menarik sebuah pelanggan. Dan juga biasanya terdapat diskon yang bisa menarik konsumen untuk membeli sebuah produk tersebut ya. Yang keempat ada konsep pemasaran. Pelanggan merupakan fokus dari konsep pemasaran, yang berarti bahwa bisnis mencoba untuk memahami sebuah kebutuhan mereka dengan melakukan penelitian pasar dari konsepsi produk hingga penjualan. Contoh dari produk lokal ini merupakan Scarlett. Dalam Scarlett menjadi brand yang sering menerapkan konsep pemasaran, yaitu produk, price, promotion, dan juga place. Brand ini menggunakan strategi pemasaran dengan menayangkan iklan di berbagai media dan menggunakan para influencer. Bahkan sering juga menjadi sponsor pada beberapa kegiatan penting yang membuatnya dapat menjangkau target pasar secara global ya. Selanjutnya yang terakhir ada konsep pemasaran sosial. Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di atas memenuhi kebutuhan pelanggan.
perusahaan diminta untuk mempertimbangkan 3 faktor sebelum menetapkan kebijakan pemasaran. Mereka saat ini menerapkan konsep yaitu profitabilitas perusahaan, kepuasan dan keinginan, dan juga kepentingan publik. Para konsumen amat beraneka ragam menurut usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat, dan selera. Bagi para pemasar untuk membeda-bedakan kelompok konsumen yang memang berbeda dan mengembangkan produk dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen itu, jika sebuah lapisan atau segmen pasar cukup besar, beberapa perusahaan bisa menetapkan program pemasaran khusus untuk melayani pasar ini. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan rangsangan serta keinginan pelanggan sasaran. Pasar harus ditentukan dan dianalisis untuk kejelasan arena pertempuran dan penerimaan profit dari keberhasilan persaingan. Pasar harus benar-benar mengerti antara teori dan kenyataan dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor individu. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang melibatkan pembelian penggunaan barang dan jasa termasuk proses pengembalian keputusan yang melalui dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk pelayanan dari sumber lainnya. Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sesederhana itu. Dalam menganalisis suatu pasar konsumen, seseorang perlu mengetahui tentang penduduk, objek, tujuan pembeli, organisasi, operasi, peristiwa, dan tempat penjualan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli, mempelajari terobosan-terobosan pemasaran, proses keputusan pembelian, dan pengembalian keputusan pembelian. Oke, materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Keputusan individu atau kelompok untuk membeli, menggunakan, dan membuang barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka dikenal sebagai perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini sangat penting untuk bisnis dan pemasaran karena membantu perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pada awalnya, penelitian perilaku konsumen hanya berfokus pada faktor psikologis seperti persepsi dan motif. Tetapi seiring waktu, penelitian ini telah berkembang untuk memasukkan faktor sosial, budaya, dan situasional. Kotler dan Lewis pada penelitiannya yang berjudul Proses Keputusan Pembelian Pembeli mengidentifikasi 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian konsumen yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, ulasan alternatif, pembelian, dan ulasan pasca pembelian. Nah, model perilaku pembelian yang biasanya itu menggunakan rangsangan tanggapan yang menunjukkan bagaimana rangsangan seperti pemasaran menyebabkan respon tertentu. Nah, 4P adalah rangsangan pemasaran yang meliputi produk, price, place, and promotion. Nah, pemasar ingin mengetahui bagaimana rangsangan diubah menjadi respon konsumen yang terdiri dari 2 bagian. Pertama, sifat pembeli memengaruhi perilaku pembeli dan bagaimana mereka menerima rangsangan. Yang kedua, proses keputusan pembeli memengaruhi perilaku pembeli. Nah, selanjutnya, analisis perilaku konsumen sangat diperlukan karena dengan menganalisis perilaku konsumen, manajer akan melihat lebih jauh dan memiliki peluang baru dari kebutuhan yang belum terpenuhi.
Nah, terdapat 3 hal penting untuk menganalisis perilaku konsumen. Yang pertama, pembelian sebagai suatu proses. Pembelian yang sebenarnya hanya satu bagian dari proses mental dan fisik yang terjadi selama periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, pendekatan proses pada pengambilan keputusan untuk membeli. Nah, perilaku konsumen akan memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka saat mereka membeli barang atau jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner. Proses pengambilan keputusan untuk analisis perilaku konsumen sesungguhnya menggunakan pendekatan interdisipliner. Setidaknya terdapat 5 ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama, psikologi umum. Yang kedua, psikologi sosial. Yang ketiga, sosiologi. Yang keempat, ekonomi. Dan yang kelima, antropologi. Saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, menurut Suharno dan Sutarso sendiri ini ada 4 faktor utama yang mempengaruhi dalam melakukan pembelian, yaitu yang pertama ada faktor-faktor budaya. Faktor-faktor budaya sendiri yaitu kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi lainnya. Yang kedua yaitu subbudaya. Subbudaya sendiri pembagian budaya dalam kelompok-kelompok budaya berdasarkan faktor horizontal, yaitu berdasarkan kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Untuk yang ketiga yaitu kelas sosial. Nah, kelas sosial ini pembagian kelompok masyarakat berdasarkan faktor horizontal yang relatif, permanen, dan berjenjang di mana anggotanya berbagi nilai minat dan perilaku yang sama. Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam kelas sosial ini akan memiliki strata yang berbeda dan memiliki orientasi dan perilaku yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari kelompok. Kelompok merupakan 2 atau lebih orang yang berinteraksi atas dasar kesamaan aktivitas untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan bersama. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga sendiri yaitu kelompok sosial yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya pada masyarakat yang memiliki budaya kekeluargaan. Nah, untuk peran dan status sendiri itu posisi seorang dalam masing-masing kelompok atau dalam lingkungannya. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari usia dan tahapan dalam siklus hidup. Mempengaruhi apa yang dibeli dan bagaimana mereka membeli. Yang kedua yaitu situasi ekonomi. Mereka yang secara ekonomi baik akan banyak pilihan, sementara yang ekonominya kurang baik akan terbatas pilihannya. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Aktivitas dalam pekerjaan, lingkungan pekerjaan, mobilitas dan karakteristik akan mempengaruhi mereka dalam membeli produk. Yang keempat yaitu gaya hidup. Pola seseorang dalam hidup yang tercermin dalam aktivitas minat dan pendapatnya dalam sesuatu. Selanjutnya yaitu kepribadian. Sekumpulan karakteristik psikologi unik yang secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespons situasi di sekelilingnya. Untuk yang keempat yaitu faktor psikologi. Psikologi sendiri itu terdapat motivasi, dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Persepsi, di mana yang kedua yaitu persepsi, di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Untuk yang ketiga yaitu pembelajaran. Perubahan perilaku seseorang oleh karena pengalaman pembelajari terjadi melalui interaksi, dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Keempat yaitu keyakinan dan sikap. Suatu pola yang diorganisasi melalui pengetahuan dan
kemudian dipegang oleh individu sebagai kebenaran dalam